Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya sebelumnya atas kesempatan Ananda sekalian untuk hadir mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini. Nah, adapun mungkin di sini masih ada yang belum kenalan satu sama lain, atau mungkin sudah ada yang kenalan ya? Belum. Oh iya. Baik, tapi sebelum daripada itu mungkin terlebih dahulu kita membaca doa untuk memasuki proses bimbingan nantinya yang akan kita lakukan agar semua berjalan dengan lancar dan baik. Ada yang bisa pimpin doanya? Baik, silahkan Alicia. Baik teman-teman, sebelum kita memulai bimbingan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Nalisa sudah memimpin doa dan teman-temannya sekalian untuk mendahului daripada proses bimbingan yang akan kita laksanakan. Baik, sekarang di sini mungkin terlebih dahulu agar kita satu sama lain bisa kenalan, mungkin bisa diperkenalkan dirinya terlebih dahulu dan dari kelas 10 berapa? Ya, bisa dimulai dari. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dewi dari kelas 10 IPA 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, perkenalkan, nama saya Ulfia dari kelas IPS 10. Baik, kalau Nalisha? Baik Bu, perkenalkan, nama saya Alicia dari kelas 10 IPA. Baik, kalau Nak Rifka? Perkenalkan, nama saya Rifka dari kelas IPS 1. Baik, terima kasih sudah memperkenalkan dirinya dan teman-temannya silahkan saling mengenal satu sama lain. Baik, di sini Ibu akan menyampaikan bahwasannya adapun proses bimbingan yang kita laksanakan pada hari ini adalah tujuannya untuk meningkatkan sebuah motivasi belajar yang ada di dalam diri Ananda sekalian. Kenapa demikian? Karena berdasarkan daripada observasi Ibu di tiap kelas, Ananda lah yang termasuk daripada siswa yang perlu halnya untuk mengikuti proses bimbingan ini. Nah, adapun daripada topiknya mungkin sudah saya spill tadi, yaitu motivasi belajar, di mana nantinya tujuan inti kita adalah di mana kita dapat meningkatkan sebuah perkembangan terkait dengan kematangan intelektual yang ada di dalam diri Ananda sekalian, untuk meningkatkan sebuah motivasi dalam mendorong sebuah pengambilan keputusan dan juga pemecahan masalah secara objektif. Nah, untuk itu daripada hal itu terlebih dahulu juga Ibu akan menjelaskan bahwasannya di dalam proses konseling kita nanti akan mungkin berjalan kurang lebih 40 menit. Bagaimana Anda sekalian, apakah bersedia? Ya, bersedia. Nah, baik, jika begitu selanjutnya itu adapun tahap-tahapnya, diantaranya itu tahap awal, di mana tahap awal yang sedang saat ini kita lakukan. Di sana nantinya di tahap awal ini akan diakhiri dengan tahap kegiatan yaitu konsolidasi yang terakhirnya, dan kemudian masuk pada tahap inti yaitu tahap transisi, dan yang ketiga adalah tahap inti di mana tahap kerja, di mana disitulah nanti kita akan lebih berkomunikasi, lebih saling mengetahui satu sama lain apa sebenarnya masalah, sehingga Ibu dapat membantu Anda sekalian dalam proses nantinya untuk menemukan tujuan daripada bimbingan kita pada hari ini. Dan yang terakhir ada terminasi, yaitu tahap penutup. Nah, di situ tahap penutup sekaligus pengakhiran daripada proses bimbingan yang akan kita laksanakan sekarang ini. Nah,
Selanjutnya itu di dalam bimbingan kelompok ini terdapat asas-asas di dalamnya. Di antara asas terpenting yaitu asas keterbukaan dan asas kerahasiaan. Di mana asas keterbukaan ini, Ananda sekalian silahkan ungkapkan seluruh keluh kesah maupun apapun itu terkait masalah yang sedang dialami Ananda, terkait dalam proses pembelajaran tentunya juga, dan adapun asas kedua itu asas kerahasiaan, di mana apa-apa yang telah Ananda ungkapkan nantinya akan dirahasiakan di antara kita semua. Dan saya juga meminta kepastian daripada dan kesepakatan daripada anggota di dalam bimbingan kelompok ini, yaitu Ananda sekalian, apakah sepakat untuk menjaga kerahasiaan daripada bimbingan konseling kita hari ini? Sepakat Ibu. Baik, jika begitu, selanjutnya Ibu, ya adapun daripada fungsi ini seperti yang dijelaskan tadi untuk merumuskan, untuk mendapatkan hasil daripada tujuan bersama kita di awal. Nah, diantaranya ini pula di sini aturan yang pertama mungkin silahkan Ananda sekalian ungkapkan apa-apa yang ada di dalam pikiran Ananda berinteraksi bersama antara satu sama lain. Dan untuk itu mungkin juga kita juga tadi sudah sepakati, namun sebelum kita mengarah kepada kegiatan konsolidasi atau penjelasan awal daripada Ibu, mungkin terlebih dahulu kita akan melakukan sebuah games dulu untuk biar lebih semangat nih, karena pada murung semua nih saya lihat. Baik, selanjutnya itu kita akan melaksanakan proses ice breaking untuk mengakhiri daripada tahap awal kita. Nah, proses ice breakingnya itu adalah dengan melakukan satu gerakan. Gerakan itu tidak boleh diikuti kembali oleh orang selanjutnya, namun gerakan itu harus dipraktekkan untuk gerakan selanjutnya. Baik, mungkin bisa dimulai dari siapa? Dari Lady, silakan. Nah, salah. Oke, mungkin sampai situ saja breakingnya. Semoga Ananda sekalian tetap fokus untuk mengikuti bimbingan kita hari ini. Nah, adapun daripada hari ini itu adalah sebuah topik daripada motivasi belajar. Anda ada tidak yang sudah tahu apa itu sih motivasi belajar? Tidak, Ibu. Saya. Oke, silakan Lisa dulu deh. Kalau menurut saya itu Bu, motivasi belajar itu dorongan yang bisa membuat kita meningkatkan pengetahuan serta keterampilan kita dalam belajar. Nah, betul sekali Nafisa. Daripada kata motivasi belajar itu adalah sebuah dorongan yang ada di dalam diri kita yang kemudian muncul untuk melatih apa yang ada di dalam diri kita, menimbulkan semangat, energi untuk melakukan suatu hal atau tujuan daripada apa yang akan kita laksanakan ataupun lakukan. Ada tadi pendapat daripada Narifka? Menurut saya itu Bu, motivasi itu adalah suatu hal yang dimana kita mengalami yang namanya kesulitan dalam proses pembelajaran, dan dimana di situ kita sebagai siswa pasti sangat membutuhkan yang namanya motivasi supaya kita bisa lebih paham lagi dalam mengikuti pembelajaran di kelas.
Nah, betul sekali Narifka. Berdasarkan daripada apa yang dijelaskan Narifka, dapat kita simpulkan bahwasannya hasil yang maksimal dapat diperoleh ketika kita termotivasi untuk mengikuti proses dalam pembelajaran. Nah, dalam proses pembelajaran untuk menghasilkan sebuah hasil daripada proses tersebut yang maksimal, yang baik dengan dorongan daripada motivasi belajar itu. Nah, di sini daripada motivasi belajar pasti ada yang memiliki sebuah pendapat mengapa demikian terjadi motivasi belajar yang rendah di dalam dirinya masing-masing. Mungkin dari Naleli, motivasi belajarnya rendah karena apa? Karena ngantuk Bu, tidak fokus. Baik, ya kadang memang kalau kita sedang mengantuk, tidak fokus dalam belajar sehingga motivasi dalam belajar itu rendah dan tidak memiliki energi untuk belajar lagi. Dari Naulfia, Kalau saya Bu biasa merasa bosan sama pembelajaran dan ruangan yang yang panas saya itu nggak bisa termotivasi untuk belajar pelajaran kalau ruangan itu panas seperti itu. betul sekali Naulfi. Terkait dengan ruangan, fasilitas daripada sarana dan prasarana di sekolah sangat mendukung untuk bagaimana motivasi belajar kita di sekolah. Baik itu sarana di dalam kelas maupun lingkungan sekolah itu sangat berpengaruh pada motivasi belajar kita. Dari Lisha? Kalau saya sih Bu, yang mempengaruhi motivasi belajar saya itu karena kurangnya teman dalam belajar Bu. Itu. Baik. Kalau daripada hal tersebut betul bahwasanya mengapa demikian kita harus memiliki lingkungan sosial, harus bisa berteman dengan baik karena salah satu juga penunjang daripada meningkatnya ataupun menurunnya proses motivasi belajar itu muncul karena terkadang tidak ada dorongan daripada lingkungan sosial. Nah, dari Narifka sendiri, Kalau saya sendiri itu Ibu mungkin saya pernah mengalami yang dijelaskan oleh teman-teman saya di mana saya sering mengantuk di kelas dan di mana itu diakibatkan saya terlambat tidur ketika malam hari. Dan biasanya juga saya itu biasanya kurang fokus dalam pembelajaran itu karena ruangannya yang kurang memadai dan biasa di ruangan itu terasa panas. Dan biasa juga saya itu kalau pada saat proses pembelajaran itu saya biasanya kurang termotivasi karena biasanya kalau ada kurang pembelajaran yang saya pahami itu biasa ada teman saya yang tidak mau membantu saya dalam membantu saya supaya saya bisa mengetahui pembelajaran yang kurang saya pahami. Itu saja. baik, terima kasih Narifka sudah mengungkapkan apa sih kendalanya dalam kurang motivasi dalam belajar dan tentunya banyak tadi yang telah dijelaskan Narifka. Salah satunya adalah kurangnya bantuan daripada sosial Narifka sendiri. Nah, dari sini kita mempunyai tujuan utama untuk nantinya tugas kita adalah kita dapat membantu diri kita terlebih dahulu untuk menentukan demikian apa yang menjadi nantinya faktor pendorong untuk motivasi belajar kita. Nah, di sini kemudian bagaimana kesiapan daripada Ananda sekalian, apakah sudah siap memasuki tahap inti atau tahap kerja? Siap Ya, Bu, Ibu. siap. Nah, baik, selanjutnya kita memasuki tahap inti dan tahap kerja, di mana hal ini adalah Ibu akan menjelaskan sedikit terkait motivasi belajar. Seperti yang telah dikatakan dahulu tadi, bahwasannya motivasi belajar adalah sebuah dorongan dari dalam diri seseorang untuk
dilakukan, kemudian sebagaimana sebuah bentuk semangat energi dalam dirinya melakukan proses yang akan dilakukan yang ada di hadapannya. Tentunya seperti dalam lingkup kita adalah lingkup belajar, yaitu proses dalam belajar, sehingga demikian nantinya daripada motivasi belajar itu dapat memberikan hasil yang maksimal dan optimal tentunya dalam nilai-nilai kita nantinya. Nah, di sini ada tidak yang tahu ada beberapa jenis daripada motivasi belajar itu? Baik, silahkan Lili. Ada juga Bu, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, betul sekali. Motivasi belajar itu ada dua. Yang pertama itu motivasi intrinsik, di mana motivasi itu berasal daripada dalam diri kita sendiri, di mana hal itu mempengaruhi daripada diri kita sendiri, di mana seperti yang dikatakan Lili tadi, ngantuk itu adalah proses daripada kurangnya motivasi belajar daripada jenis intrinsik. Dan jenis yang kedua adalah jenis ekstrinsik, di mana ekstrinsik itu berdasarkan dari sosial yang kita miliki, di mana sosial itu berpengaruh di dalam lingkungan kita, dan lingkungan itulah yang mempengaruhi diri kita untuk termotivasi dalam belajar. Seperti yang dikatakan Lisha, Rifka tadi, bahwasannya lingkungan sosialnya sangatlah mempengaruhi berjalannya proses motivasi belajar ketika melakukan proses pembelajaran. Nah, di sini pula dapat diketahui bahwasanya manfaat daripada motivasi belajar ini bukan hanya di dalam pembelajaran saja, melainkan bisa mempengaruhi kegiatan kita, baik dalam kegiatan sehari-hari pula. Dan untuk menciptakan hal itu kita perlu melakukannya dengan secara bertahap, di mana yang pertama mungkin kita bisa melakukan sebuah metode pembelajaran yang tepat untuk yang kita lakukan, seperti dengan Lili kan ngantuk, mungkin bisa daripada mengikuti beberapa pembelajaran yang mana yang cocok, ataupun proses mencari tahu bagaimana gaya belajarnya sih. Dan yang kedua itu bisa jadi kita menjadikan diri kita sebagai peserta didik yang aktif, baik itu proses diskusi dengan guru di kelas, diskusi dengan teman sekelas, dan begitupun di sosial kita. Dan kemudian itu adanya sebuah pemanfaatan dalam teknologi yang kita miliki. Teknologi itu bisa kita cari, kita browsing terkait dengan bagaimana proses-proses meningkatkan motivasi belajar yang ada dalam diri kita akibat daripada hal yang menjadi kekurangan daripada motivasi belajar itu. Nah, di sini daripada penjelasan Ibu, kemudian mungkin ada daripada sudah ada yang bisa menentukan apa sih sebenarnya yang bagus untuk saya lakukan dalam menolong sebuah masalah yang menjadi kekurangan daripada motivasi belajar yang telah disebutkan oleh Ananda sekalian tadi. Ada yang mau? Ya, silahkan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Tadi saya sudah mengatakan bahwa saya itu biasa kurang fokus dalam kelas itu karena sering mengantuk. Jadi di situ mungkin saya bisa mengambil waktu untuk lebih cepat tidur ketika di malam hari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari yang sudah saya sebutkan tadi. Baik, terima kasih Rifka sudah mengungkapkan apa yang menjadi hal yang baik untuk dilakukan dalam mengatasi apa yang menjadi masalah Rifka. Kalau Ananda Ulfia bagaimana terkait dengan berkurangnya motivasinya, apa sih yang kira-kira Ulfia bisa lakukan? Kalau saya Ibu kan tadi karena panas, mungkin saya bisa pindah di bawah AC atau kipas,
terus saya juga bisa duduk di paling depan ibu biar tidak merasa bosan juga, karena kan kalau di belakang itu biasa teman-teman ribut, jadi kayak ngikut gitu ibu. Jadi saya mungkin bisa duduk di depan jadi lebih termotivasi juga seperti itu ibu. Nah, betul sekali. Nah, Ulfi, bagus sekali jawabannya, bagus sekali pendapatnya terkait hal itu. Apa yang menjadi pendapat dan solusi Ulfi terhadap dirinya memang bagus halnya, dan mungkin lebih positif lagi kepada diri Ulfi, di mana bisa lebih fokus, bisa lebih diperhatikan lagi oleh guru. Kalau dari Naleli sendiri bagaimana? Mungkin Bu, kalau malam tuh saya cepat tidur ya biar tidak telat ke sekolah, jadi biar tidak ngantuk. Baik, betul sekali atas tanggapannya Leli terkait dengan apa solusi yang Leli mau lakukan untuk diri Leli itu betul halnya bahwasannya dengan Leli bisa mengatur jadwal tidur Leli bisa lebih fokus untuk mengikuti proses pembelajaran yang dilakukan. Kalau dari Lisha sendiri bagaimana? Tadi masalah saya itu Bu karena kurangnya teman belajar, jadi saya agak tidak termotivasi untuk belajar. Nah, solusi yang mungkin saya akan lakukan, saya itu bisa lebih bergaul lagi dengan teman saya agar bisa mendapatkan teman belajar itu. Baik, terkait apa yang telah dijelaskan oleh Lisha untuk solusi daripada masalah yang Lisha alami, kemudian pernah sekali bahwasannya Lisha harus bersosialisasi di lingkungan sosial Lisha, agar kemudian hasil daripada sosialisasi itu bisa memberikan Lisha umpan balik terhadap apa yang menjadi masalah atau kendala Lisha alami. Sampai di sini saya rasa solusi daripada Ananda sekalian sudah terpecahkan di dalam diri Ananda sekalian, di mana semoga solusi yang Ananda sekalian dapatkan dari bimbingan hari ini bisa Ananda sekalian terapkan kemudian, karena penerapan itu sangat perlu untuk dilaksanakan. Di sini sebelum kita pindah kepada tahap terminasi, yaitu tahap pengakhiran, terlebih dahulu kita akan merefleksi kembali untuk mengetahui kembali apa-apa yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Daripada yang tadi yang Ibu jelaskan, ada tidak yang ingin menjelaskan kembali bagaimana sebenarnya motivasi itu berperan penting dalam proses belajar? Ada? Saya Bu. Ya, silahkan. Jadi dari bimbingan ini kita dapat mengambil bahwa motivasi belajar itu sangat penting untuk diri kita. Nah, motivasi belajar sendiri itu adalah dorongan internal atau eksternal yang mendorong kita untuk belajar dan meningkatkan pengetahuan kita sendiri. Dan motivasi belajar itu membuat kita lebih semangat, tekun dan fokus dalam proses belajar. Nah, motivasi belajar itu bisa berkembang seiring berjalannya waktu dan bagaimana cara kita mau meningkatkan diri kita sendiri. Mungkin itu. Baik, betul sekali Lisha. Terhadap jika kita melakukan motivasi belajar ini dengan baik, dengan tekun, kita mengatasi segala kekurangan yang menjadi sebuah penurunan dalam motivasi belajar, kita dapat menghasilkan hasil yang lebih optimal, baik itu akademik kita, baik itu sosial kita, dan lingkungan di sekitar kita. Kemudian, di sini pula terkait dengan solusi yang telah diberikan, kapan nih bisa dimulai solusi itu? Kalau saya Bu akan memulainya setelah bimbingan ini Bu. Baik, yang lainnya bagaimana? Baik, silahkan lakukan langkah-langkah itu mulai dari langkah terkecil
Dan semoga setelah ini kita akan mengatur jadwal kembali terkait bagaimana proses perkembangan yang terjadi dari setelahnya proses bimbingan kelompok yang kita lakukan. Dan Ibu akan men-share ke grup kalian sebagai LKPD yang akan kita isi lembar kerja. Ini saya share ke grup kita ya. Ya, silahkan diisi terlebih dahulu. Sudah selesai? Sudah Ibu. Nah, baik. Untuk daripada itu, tahap selanjutnya kita masuk pada tahap terminasi, di mana tahap ini adalah tahap pengakhiran untuk menutup daripada kegiatan bimbingan kita. Nah, di sini berdasarkan apa yang telah menjadi solusi daripada ananda sekalian yang telah diungkapkan untuk perencanaan daripada masa depan Anda sekalian, tentunya daripada bagaimana proses untuk menggali sebuah motivasi di dalam diri Anda seperti naluri tadi. Silahkan dimulai, silahkan diatur waktunya, diatur kembali manajemen waktunya untuk bisa lebih tekun lagi, bisa lebih baik lagi untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Dari Ulfia juga bisa mengungkapkan hal itu kepada stakeholder di sekolah ini untuk daripada apa yang menjadi kendala dari dalam diri Ulfia di dalam proses pembelajaran, dan lakukan hal itu secepatnya. Dan dari Nadisha silahkan lebih membuka dirinya untuk bersosialisasi kembali kepada sosialnya Rifka. Jangan terkurung dalam lingkup pertemanan itu sendiri. Dan begitu pula dengan Narifka tadi terhadap apa yang telah dijelaskan, dan juga kepada sosialisasinya kepada teman-temannya, silahkan diungkapkan apa yang menjadi keluh daripada kesannya Rifka, dan tentunya pula apa yang menjadi perbincangan, apa yang menjadi cerita kita pada hari ini. Seperti pada awalnya kita sudah melakukan kesepakatan bahwa harus dirahasiakan. Jadi dapat di sini mungkin ada yang bisa menyimpulkan daripada proses konseling, proses bimbingan kelompok yang telah kita laksanakan. Bisa Bu. Oke Bu, saya sudah tadi. Ya, silahkan Ulfia lagi. Ya, Bu, jadi kesimpulannya itu kesan-kesannya Bu bisa begitu Bu. Kesimpulan daripada proses awal kita sampai dengan sekarang. Iya Bu, jadi dari sesi konseling ini tuh saya jadi lebih mengetahui Bu kalau motivasi itu penting Ibu, karena itu dapat meningkatkan semangat kita untuk belajar dan lebih cepat paham tentang pembelajaran Ibu, seperti itu. Baik, betul sekali daripada kesimpulan yang telah dijelaskan oleh Ulfia berdasarkan daripada pembahasan, daripada percakapan kita di dalam bimbingan ini, bahwasanya sangat penting untuk meningkatkan sebuah motivasi belajar dan mengatasi apa yang membuatnya menjadi rendah. Dan kemudian daripada hal ini, ada yang mau mengungkapkan pesan dan kesan? Ya, dari silahkan dengerin. Jadi kesan dan pesan hari ini tuh di dalam bimbingan kelompok kita itu Bu, saya mendapatkan ilmu baru. Seru Ibu, kalau bisa SBK-nya ditambah lagi dan ditambah lagi. Baik, terima kasih atas saran dan kesannya. Kemudian nantinya itu untuk tindak lanjut daripada proses yang kita laksanakan adalah dengan melakukan
proses pengecekan terhadap bagaimana langkah-langkah yang telah Ananda lakukan, terhadap solusi yang telah Ananda berikan terhadap diri Ananda tadi, dan juga masukan daripada Ibu semoga bisa dapat dilaksanakan dengan baik. Maka dari itu mungkin sampai di sini kita juga memasuki tahap pengakhiran, di mana di sini sudah tahap akhir daripada proses bimbingan kita. Dan untuk menutup bimbingan kita pada hari ini, semoga apa yang menjadi pembahasan kita dapat dipahami dengan baik, dapat menjadi bantuan di dalam diri Ananda sekalian. Ada yang bisa memimpin doa terlebih dahulu untuk menutup kegiatan kita? Bisa, Bu. Karena dia tadi yang pimpin. Oh, bisa kembali. Oke. Baik, karena bimbingan kita sudah selesai, semoga apa yang telah kita dapatkan menjadi berkah bagi kita semua. Baik, kita mulai doanya. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Baik, terima kasih Nak Lisha sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Ibu sekali lagi ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di bimbingan kelompok pada hari ini. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sampai ketemu.